ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madati yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma uhiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an kanu ya'malun. Artinya, pada malam hari lampu mereka jauh dari tempat tidur, sedangkan mereka berdoa kepadanya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu macam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Keterangan, ada dua pendapat di antara ulama mengenai penafsiran pada malam hari lampu mereka jauh dari tempat tidur. Satu, maksudnya adalah waktu maghrib dan isya. Banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan pendapat ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, ayat suci ini turun mengenai kami. Kami adalah sekelompok orang Ansar. Setelah maghrib kami tidak pulang ke rumah hingga waktu isya bersama Rasulullah, karena perbuatan kami inilah ayat suci ini diturunkan. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa sekelompok sahabat Muhajirin setelah sholat maghrib hingga isya biasa mengerjakan sunnah sehingga berkata, saya selalu duduk setelah sholat maghrib hingga isya. Sedangkan kelompok sahabat radhiyallahu anhum yang mulai mengerjakan salat karena peristiwa itulah maka ayat tersebut diturunkan. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Isa radhiyallahu anhu bahwa sekelompok sahabat Ansar selalu mengerjakan salat antara maghrib dan isya, sehingga karena peristiwa inilah maka ayat ini diturunkan. Dua, maksudnya adalah salat tahajud. Mu'adz radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa maksudnya adalah bangun malam atau tahajud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mujahid radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang bangun pada malam hari, air mata terus mengalir dari mata beliau, lalu beliau membaca ayat suci ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa di dalam Taurat dituliskan bahwa bagi orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya pada malam hari, Allah SWT menyediakan bagi mereka sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbisit dalam hati manusia, tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak diketahui oleh nabi yang diutus. Dan inilah yang telah dibicarakan di dalam ayat ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah SWT berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang salih. Ini kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata,
kisah orang-orang yang menghabiskan seluruh malamnya untuk menangis dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang mengerjakan salat subuh dengan wudhu salat isya selama 40 tahun sangat masyhur sehingga bisa dipungkiri kebenarannya. Ia juga menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari pada bulan Ramadan. Demikian pula kisah tentang Utsman radhiyallahu anhu yang berjaga sepanjang malam untuk membaca Al-Quran dalam satu rakaat. Umar radhiyallahu anhu setelah sholat isya kadang-kadang pulang ke rumah untuk mengerjakan sholat hingga waktu subuh. Tamim ad-Dari radhiyallahu adalah seorang sahabat yang terkenal. Dia mempunyai kebiasaan membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat dan kadang-kadang satu ayat dibaca berulang-ulang sampai subuh. Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu ketika berbaring untuk tidur sambil membolak-balikan badannya, ia bangun sambil berkata, "Ya Allah, rasa takut terhadap neraka menghilangkan rasa kantuk saya." Kemudian ia mengerjakan sholat hingga subuh. Umair radhiyallahu anhu setiap hari mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat dan bertasbih 100.000 kali. Uwais Qarni radhiyallahu anhu adalah tabi'in yang terkenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memuji dirinya dan mendorong orang-orang untuk minta doa kepada Uwais Qarni radhiyallahu anhu. Pada suatu malam ia berkata, "Malam ini adalah malam untuk ruku." Kemudian ia melakukan ruku sepanjang malam. Pada malam yang lain ia berkata, "Malam ini adalah malam untuk sujud." Kemudian ia menghabiskan seluruh malamnya untuk bersujud. Iqamatul hujjah. Di samping ini masih banyak kisah-kisah lainnya tentang orang-orang yang menghabiskan seluruh malamnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan mereka pada saat yang mereka cintai, sehingga tidak mungkin yang memuat semuanya di sini. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya sangat layak untuk disebutkan dalam syair di bawah ini. Menangis pada malam hari untuk mengingat kekasih adalah pekerjaan kami. Tenggelam dalam memikirkan kekasih adalah tidur kami. Betapa beruntungnya seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit namanya dan semangat mereka kepada hamba yang kotor ini. Ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Artinya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya yang menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki, dan barang apa saja yang menafkahkan maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surah Saba ayat 39. Keterangan sempit atau lapangannya rezeki itu datangnya dari Allah. Lapangannya rezeki terjadi bukan karena kita tidak membelanjakan harta, dan sempitnya rezeki bukan karena kita banyak membelanjakan harta. Bahkan harta apa saja yang dibelanjakan di jalan Allah SWT, balasannya pasti diperoleh di akhirat. Bahkan di dunia kebanyakan juga memperoleh balasan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam meriwayatkan firman Allah SWT, "Wahai hamba-hambaku, aku telah memberimu kenikmatan dengan karunia-Ku, dan aku meminta pinjaman dari kalian. Maka barang siapa yang mau memberi kepadaku dengan sukarela dan dengan semangat,
memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah, dan aku akan mengizinkan kepadanya untuk melihatku. Kansul Umar, betapa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seorang pemberi dengan tidak senang, tetapi kemudian dia bersabar ketika harta itu diambil dengan paksaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepadanya. Padahal jika ia memberikannya tanpa kerelaan hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengambil kembali kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan pahala? Betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Hasan radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ayat ini, beliau bersabda, apa saja yang kalian belanjakan untuk ahli keluarga kalian tanpa berlebihan dan tanpa kepikiran, maka semua itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang dibelanjakan oleh seorang di tempat yang dianjurkan oleh syariat akan mendapat gantinya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang ia belanjakan untuk membangun rumah atau maksiat. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kebaikan itu sedekah, dan apa saja yang dibelanjakan oleh seorang atas dirinya dan keluarganya itu juga sedekah, dan apa saja yang dibelanjakan seorang muslim untuk menjaga harga dirinya adalah sedekah, dan apa saja yang dibelanjakan oleh seorang muslim yang sesuai dengan syariat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab untuk memberikan balasannya, kecuali yang dibelanjakan untuk dosa dan bangunan. Hakim dan Tirmidzi radhiyallahu anhuma telah mengutip sebuah kisah dari Subair radhiyallahu anhu yang akan diterangkan dalam penjelasan hadis ke-12. Dalam Qiratul Mansur, Allamah Suyuti radhiyallahu anhu mengutip hadis tersebut dengan lebih rinci dan dari Hakim dan Tirmidzi, tetapi ia sendiri mengutipnya dalam kitab Lailatul Masnu'ah dari riwayat Ibnu Ali radhiyallahu anhu dengan ringkasan dan memasukkannya dalam hadis maudhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap pagi dua malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan malaikat yang lain berdoa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Hadis ini akan dijelaskan dalam hadis kedua. Sesungguhnya pengalaman juga menunjukkan keadaan yang demikian, yakni bagi orang yang dermawan akan terbuka dan terus menimbun hartanya. Kebanyakan akan turun bala dari langit, misalnya sakit, kecurian dan sebagainya, yang akan menghabiskan harta kekayaan yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Harta tersebut akan habis dalam beberapa hari saja, dan seandainya dengan berbekal amal saleh yang lain atau baiknya niat sehingga tidak perlu untuk menghabiskan hartanya, maka anaknya yang nakal akan menghabiskan dalam beberapa bulan saja harta kekayaan ayahnya yang dikumpulkan sepanjang hayatnya. Asma radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, perbanyaklah membelanjakan harta dan jangan dihitung-hitung, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberimu dengan hitung-hitungan sedikit, dan jangan disimpan, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menyimpannya darimu, tidak memberimu. Belanjakanlah semampumu. Misal, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Bilal radhiyallahu anhu, di sisinya terdapat tumpukan buah kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa ini? Bilal radhiyallahu anhu menjawab, kurma ini disimpan untuk keperluan mendatang. Rasulullah Shallallahu
wasallam bersabda, apakah kamu tidak takut melihat asapnya di neraka jahanam? Wahai Bilal, belanjakanlah sebanyak-banyaknya dan jangan takut akan berkurangnya pemberian dari milik arsy. Isyad. Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa menyimpan untuk keperluan hari esok adalah perbuatan tercela dan diancam dengan melihat asap api neraka. Bilal radhiyallahu anhu termasuk orang yang tinggi derajatnya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka jika ia memikirkan keperluan hari esok dan tidak yakin kepada Maliknya bahwa yang Maha memberi pada hari ini besok juga akan memberi. Setiap orang ini mempunyai derajat hasanatul sayyiatul muqarrabin adalah peribahasa yang masyhur yang maksudnya kebaikan bagi orang-orang yang saleh. Yang awam itu dianggap sebagai keburukan bagi orang muqarrab dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini banyak sekali peristiwa yang dapat dijadikan contoh. Harta sama sekali bukanlah untuk disimpan dan dikumpulkan, tetapi diciptakan hanya untuk dibelanjakan. Membelanjakan harta untuk orang lain hendaknya sebanyak mungkin, akan tetapi yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala asas dari setiap amal adalah niat. Innamal a'malu binniyati. Artinya sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis ini merupakan hadis yang masyhur. Jika niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka menafkahi diri sendiri, anak, istri, saudara atau orang lain pasti akan mendatangkan keberkahan dan balasan yang baik. Tetapi jika niatnya untuk mencari kemasyhuran dan kehormatan atau untuk tujuan yang lain, maka kebaikan itu akan terhapus dan dosa pun akan terperoleh. Dalam keadaan seperti itu, keberkahan tidak akan dinikmati. Demikianlah pembacaan kita fadilah sedekah. Semoga terkesan di dalam hati, niat amal dan soleha, dan sampaikan untuk kesempurnaan majelis. Kita tutup dengan doa. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.